Kepala BKKBN diwakili Sekretariat Utama Haji Nofrizal membuka secara resmi pertemuan sosialisasi dan konsultasi dana alokasi khusus sub bidang keluarga berencana Regional 1 Wilayah Sumatera di Hotel Hermes Banda Aceh yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Maret 2017. Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, M. Yani, selaku Ketua Pelaksana melaporkan bahwa pertemuan sosialisasi dan konsultasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola dana alokasi khusus DAK bidang KB di Kabupaten Kota dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi selama ini. Peserta pertemuan Regional 1 sosialisasi dan konsultasi diikuti oleh 310 orang, terdiri dari Kepala SKPD KB Kabupaten Kota, pengelola DAK 8 Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepri, Jambi, Riau, Bangka Belitung, dan Jawa Tengah. Sekretaris Utama BKKBN Nofrizal mengatakan dana alokasi khusus untuk penguatan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga KKBBK setiap tahunnya meningkat, baik dari jumlah dana maupun kabupaten kota yang menerimanya. Sejak tahun 2008, dana alokasi khusus DAK sebesar Rp279,10 miliar disalurkan untuk 279 kabupaten kota. Memasuki tahun 2017 ini, DAK sub bidang KB dengan anggaran sebesar Rp501,93 miliar lebih untuk fisik dan non-fisik dalam bentuk bantuan operasional keluarga berencana BOKB Rp292,800 miliar. Nofrizal mengharapkan kepada para penanggung jawab DAK harus menyikapi dan menerapkan nilai-nilai revolusi mental, baik integritas, etos kerja maupun gotong royong. Di Balai Penyuluhan itu akan beraktivitas seluruh PLKB dan juga kader-kader yang terlatih, karena Balai Penyuluhan itu juga akan menjadi pusat pelayanan keluarga sejahtera. Nah, BOKB itu nanti setiap tahun akan meningkat. Tahun ini kita baru dapat 45 juta per kecamatan per tahun. Nah, mungkin tahun 2018 kita berharap menjadi 60 juta, kemudian 2019 akan menjadi 75 juta setiap balai penyuluhan. Jadi prioritas kita memang untuk menjangkau daerah-daerah yang perlu mendapat intervensi secara khusus. Daerah-daerah misalnya kalau di kecamatan itu ada desa, 2 desa yang perlu dijangkau menggunakan dana BOKB itu, nah itu yang diprioritaskan oleh teman-teman di kecamatan. Ini yang pertama sekali sebagai ajang penyampaian informasi. Tetapi juga karena datang dari beragam provinsi, forum ini juga diharapkan juga forum untuk berbagi best practice atau penyelesaian persoalan-persoalan pelaksanaan DAK di setiap kabupaten kota. Nah, bagi kita sebagai daerah, sebagai penyelenggara ini kita berharap kegiatan ini juga hendaknya juga menjadi ajang promosi untuknya Aceh. Tentunya bagi kawan-kawan atau rekan-rekan kita yang dari kabupaten atau dari provinsi-provinsi yang ada, terutama yang tentunya di luar Aceh dan Jawa. Turut memberikan sambutan pada pembukaan sosialisasi dan konsultasi pelaksanaan anggaran DAK sub bidang KB tersebut, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Aceh Kamarudin Andala mewakili Gubernur Zaini Abdullah. Tim Liputan TVRI melaporkan. Kalau yang banyak ini tambahan aja buat
Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, seluruh kepala SPB, beserta sosialisasi dan konsultasi pelaksanaan anggaran dalam yang telah membawa kita. Hadirin, izinkan saya untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan Republik Indonesia nomor 359 tahun 2017 tanggal dan alokasi khusus subbidang kami tahun 2017. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan para pengelola bidang kami di kabupaten kota terhadap pelaksanaan dana tahun 2017, di samping menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi selama ini, berbagi informasi dan pengalaman. Kegiatan sosialisasi dan kota Hermes pada kabupaten kota dan pengelola dan strategi program nasional evaluasi tahun 2016 sudah diseluruh pusat. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, konsultasi bahasa negara hormati, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Satu juga kami sampaikan tempat destinasi pariwisata dari tempat kita ini sama dengan yang normal. Jadi dari tempat normal global. Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu karena beliau menitipkan salam. Saya tugaskan yang kami hormati Sekretaris Utama BKKBN Pusat, Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera, kami hormati Kabupaten Kota Sumatera, konsultasi IAK Regional Sumatera. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua sehingga pada hari ini dana alokasi khusus atau IAK untuk bawah dan salam senantiasa kita sampaikan kepada pimpinan BKKBN serta seluruh undangan Sumatera maupun Pulau Jawa, Jawa Tengah. Program bersama IAK merupakan anggaran yang tersebut dari kegiatan-kegiatan khusus yang terkuat tentang pemahaman pembangunan keluarga dan program dengan membutuhkan penguatan di tingkat daerah adalah penerapan program Nawacita Bukit kelima, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dalam hal ini salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan program keluarga berencana melalui peningkatan sarana pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi. Dalam kegiatan pembangunan manusia dan masyarakat, BKKBN berperan dalam penguatan program kependudukan dan keluarga berencana, sehingga seluruh sarana dan indikator kinerja diarahkan untuk mendukung program prioritas, yaitu menurunkan total fertility rate atau tingkat kesuburan sebesar 60,5, di mana anggaran IAK untuk program ini diserahkan prasarana dan sarana fisik program kependudukan sebagai berikut. Angka orientasi kami daerah dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Hanya wilayah di Sumatera, termasuk beberapa kabupaten kota di Aceh, telah memenuhi 4 kriteria yang kami sebutkan tadi. Bahkan persoalan hadir bersama kita Bapak Komarudin Asisten 3 dan Pemerintahan, yang kami hormati Bapak Kepala Perwakilan Deputi sebetulnya untuk wilayah sebagian besar Sumatera dan Pulau Jawa.
Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka memperkuat pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana serta pembangunan keluarga, sebetulnya sejak tahun 2008 pemerintah sudah mengalokasikan dukungan anggaran melalui dana alokasi khusus sebagai penguat dari 3 sumber pembiayaan program KKBPK kita, baik pembiayaan APBN yang dialokasikan melalui perwakilan provinsi ke kabupaten kota maupun dari dana APBD kabupaten kota itu sendiri. Semuanya kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan. Tahun 2008 pemerintah telah 1, 2, 3. Operasional Balai Penyuluhan. Di Balai Penyuluhan itu akan beraktivitas seluruh PLKB dan juga kader-kader yang terlatih, karena Balai Penyuluhan itu juga akan menjadi pusat pelayanan keluarga sejahtera. Nah, BOKB itu nanti setiap tahun akan meningkat. Tahun ini kita baru dapat 45 juta per kecamatan per tahun. Nah, mungkin tahun 2018 kita berharap menjadi 60 juta, kemudian 2019 akan menjadi 75 juta setiap balai penyuluhan. Jadi prioritas kita memang untuk menjangkau daerah-daerah yang perlu mendapat intervensi secara khusus. Daerah-daerah misalnya kalau di kecamatan itu ada desa 2 desa yang perlu dijangkau menggunakan dana BOKB itu. Nah, itu yang diprioritaskan oleh teman-teman di kecamatan. Pak, ini kan tadi Bapak bilang masih banyak remaja yang sudah melahirkan. Itu yang paling tekankan untuk menekan angka itu yang paling diutamain. Ya, pertama kita ini kan mau menyongsong bonus demografi ya. Bonus demografi itu malahan para ahli sekarang menyatakan akan tertunda dia menjadi 5-10 tahun. Itu diakibatkan terjadinya stagnansi di dalam pengendalian kelahiran. Dan kemudian itu juga disebabkan oleh ada kecenderungan para remaja kita itu bertahan pada usia, kalau Aceh ini sudah sangat maju ya, sekitar 21-22 angka perkawinan wanita pertamanya. Tapi secara keseluruhan Indonesia itu berada di angka 19-20. Dan angka kelahiran kita di usia 15-19 itu sangat tinggi. Di sekitar 49 per 1000 kelahiran, itu usianya di bawah 19 tahun. Nah, di beberapa daerah-daerah yang saya sebutkan tadi tertinggal, itu justru perkawinan mudanya atau sekarang namanya perkawinan di bawah usia atau anak-anak itu tidak ada kemajuan. Untuk itu prioritas kita adalah investasi di remaja. Makanya ada program generasi berencana melibatkan anggota dewan kita, DPR RI maupun DPR daerah untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang memang memerlukan pemahaman tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Implementasi dari nawacita yang ketiga ya, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa-desa dan wilayah. Nah, kita diberi peran oleh pemerintahan untuk menjangkau daerah-daerah yang terbelakang itu. Nah, untuk itu di sana juga persoalannya tidak hanya sekedar lemahnya orang atau rendahnya orang ikut keluarga berencana, tapi perkawinan usia muda itu lebih tinggi rata-rata di daerah-daerah yang memang terpencil itu. Jadi makanya Kampung KB ini adalah salah satu strategi kita untuk memastikan akses pelayanan itu terjangkau di seluruh wilayah yang ada di Republik ini. Iya, perwakilan Aceh ini hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi kegiatan pelaksanaan sosialisasi dan sementara Aceh sendiri itu akan ikut ke regional yang lain. Kita akan ke Sulu di beberapa hari ke depan. Jadi memang ini permohonan kita untuk pelaksanaan ini dapat dilakukan di tempat kita ini. Peserta sosialisasi ini Pak, dari mana saja Pak?
hadir pada sosialisasi pada kali ini dari 10 provinsi, 8 dari Sumatera, jadi provinsi dan kabupaten kota di Sumatera, ditambah Jawa Tengah, Banten, itu yang sementara ini sudah masuk ke kita. Lebih kurang ada 310 peserta. Kalau materinya Pak dari mana? Materi ini memang beragam. Tentu yang pertama tentu dari eselon 1 dari BKKBN sendiri, kemudian juga ada dari Bappenas, dari Kemenq. Ini akan memberikan materi-materi untuk sosialisasi DAK ini. Jadi ini yang pertama sekali sebagai ajang penyampaian informasi. Tetapi juga karena datang dari beragam provinsi, forum ini juga diharapkan juga forum untuk berbagi best practice atau penyelesaian persoalan-persoalan pelaksanaan DAK di setiap kabupaten kota. Nah, bagi kita sebagai daerah, sebagai penyelenggara ini, harap kegiatan ini juga hendaknya juga menjadi ajang promosi untuknya Aceh. Tentunya bagi kawan-kawan atau rekan-rekan kita yang dari kabupaten atau dari provinsi-provinsi yang ada, terutama yang tentunya di luar Aceh dan Jawa.